Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, untuk membicarakan mengenai kasus DPO di Jombang, kita akan langsung tanyakan dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore, Pak Kevin Kagan. Ya, Kang Asep, salam sehat. Kang Asep, kalau kita melihat kasus ini sendiri, TSK-nya tidak kooperatif. Apa kemudian yang harusnya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kemudian bisa menangkap paksa dari tersangka ini? Ya, pertama, segera penegakan hukum, penegak hukum jangan kalah sama orang yang melakukan tindak pidana. Apalagi, sekali lagi ya, kalau penyidik sudah punya bukti permulaan yang cukup bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana kekerasan seksual, ya harus upaya paksa. Kalau yang bangsa itu sudah dipanggil secara patut, masih melawan, apalagi keluarga menyatakan ini urusan keluarga tapi pidana, harus tindak tegas. Sekali lagi, penegak hukum jangan kalah oleh pelaku-pelaku pelanggaran hukum. Ya, halo, Kang Asep. Halo, Kang Asep. Baik. Audio kami dengan Kang Asep Iwan Iriawan tampaknya sedikit terputus. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa upaya polisi menangkap paksa M. Subci Azal Sani yang merupakan DPO kasus pencabulan santriwati di Jombang hingga hari ini belum bisa terlaksana. Sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian namun belum juga membuahkan hasil. Yang terakhir, upaya paksa maupun penghadangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kendaraan tersangka bahkan juga gagal karena tersangka diketahui kabur menaiki mobil lain hingga kemudian bersembunyi di Ponpes. Ya, gambar yang Anda saksikan ini merupakan gambar penghadangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kendaraan DPO pencabulan Jombang, M. Subci, yang kemudian berujung gagal karena kemudian tersangka akhirnya kabur menggunakan kendaraan lain. Kasus yang sudah berlangsung beberapa bulan ini mengundang kritik dari masyarakat karena seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan santri belum juga bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Kami masih mencoba untuk bertanya upaya-upaya apa saja pemirsa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa menangkap dari tersangka pencabulan santri ini kepada pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan, namun demikian belum tersambung. Saya akan coba menyapa kembali Kang Asep. Halo. Ya, halo Kang Asep. Halo. Ya, jelas suara Ya, saya? Kang Asep, mohon maaf terputus tadi suaranya. Oke, apa ya, kemudian ya. yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, Kang Asep? Upaya apa lagi kemudian yang bisa dilakukan? Ya, sekali lagi sesuai dengan KUHAP, ya kalau sudah dipanggil secara patut, dia tidak mau datang, upaya paksa, dihadirkan secara paksa. Ya, jangan sampai penegak hukum kalah oleh pelanggar hukum, apalagi kejahatan seksual. Jangan berdalih di bawah ini urusan keluarga. Walaupun urusan keluarga, kalau pidana, apalagi kekerasan seksual, harus ditindak tegas. Kang Asep, ini kan sudah upaya paksa sudah dilakukan, upaya dialog kepada pihak orang tua juga sudah dilakukan. Tapi kemudian ada banyak kendala, baik kemudian simpatisan dari Ponpes tersebut menghalang-halangi, lalu kemudian orang tua tersangka sendiri pun juga mengatakan bahwa ini merupakan fitnah. Bagaimana Kang Asep? Ya, yang pertama, ya, yang menghalang-halangi proses penyidikan itu juga kriminal. Harus tegas, sekali lagi ya, tuntas. Kedua, ya, sekali lagi yang lebih penting, ya, harus ada keberanian penegak hukum menindak tegas. Nah, kalau nggak ada keberanian menindak tegas, ya bisa dicemooh oleh masyarakat. Artinya pelaku kejahatan seksual, dia berdalih apapun juga. Kalau sekarang penegak hukum punya bukti bahwa yang melakukan itu adalah pelakunya, terserah dia berbendera agama, berbendera apapun, ya kalau melakukan tindakan hukum ya harus ditindak. Kalau nggak ditindak ya beralih. Jangan selalu melakukan pendekatan ini persoalan hukum, proses hukum, dipanggil secara sah. Yang bersangkutan nggak datang, melawan, apalagi mengatakan ini fitnah, itu nanti dibuktikan di pengadilan. Orang yang melakukan penghadangan terhadap kepolisian yang melakukan upaya penjemputan paksa sudah bisa masuk ke dalam kategori menghalangi
penyelidikan polisi, Kang Asep? Ya, itu adalah kriminal. Sekali lagi siapapun yang menghalangi proses hukum, termasuk penyidikan, mereka kena. Dan polisi harus berani menindak. Kalau nggak berani tindak, mereka semakin kurang ajar. Tidakkah kemudian berisiko, Kang Asep, ketika melakukan upaya paksa penjemputan? Negara ini negara hukum, bukan negara kekeluargaan, apalagi negara mereka punya sendiri. Siapapun depan hukum sama. Ya, apalagi dilakukan di mereka yang berlatar belakang agama, ya, menggunakan bendera agama, melakukan kejahatan seksual, sekarang mau dibela. Loh, penegak hukum kan punya, penyidik punya bukti, yang bersangkutan melakukan kekerasan seksual, harus mulai proses hukum. Kalau merasa benar, nanti buktikan di pengadilan, jangan cara-cara melawan penegak hukum. Kan buktinya udah jelas nampak kelakuannya. Jangan ditutupi oleh bendera agama, apapun bentuknya ya. Karena nanti kata satu kata, keberanian petugas. Kalau nggak berani jadi penegak hukum, ya gimana lagi? Nanti orang lain melawan. Oke, apakah sudah maksimal Polres Jombang melakukan upaya jemput paksa ini, Kang Asep, menurut Anda? Ya, sekali lagi, Saudara Kuhap kan dipanggil yang bersangkutan dipanggil sekali lagi, ya dihadapkan kepadanya dengan paksa. Kalau sekarang penegak hukum Jombang, ya sudah colongan lagi, justru ada pertanyaan, kan Anda bisa lolos dari mobil tadi. Kalau lihat dari video yang kita lihat dan di kendaraan, kok bisa lolos tuh? Kan gambarnya kan jelas, kenapa bisa lolos? Kan masa kalah sama penjahat? Baik, Kang Asep, kita akan tunggu nanti penegakan hukum apakah kemudian bisa dilakukan atau tidak di sana. Terima kasih Kang Asep telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Kang Asep.